Nama pemuda ini disamarkan adalah penduduk asli desa Sungai Gelap, sebuah perkampungan sederhana yang terletak di tepi hutan lebat khas pedalaman Kalimantan Selatan. Tahun itu sekitar 2018, kehidupan di desa masih sangat kental dengan adat istiadat dan kepercayaan leluhur. Sungai yang mengalir tidak jauh dari desa menjadi urat nadi kehidupan, namun sekaligus menyimpan misteri dan cerita-cerita kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu cerita yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah legenda tentang Kuyang. Sosok kepala terbang dengan organ dalam menjuntai ini bukanlah dongeng pengantar tidur bagi anak-anak di Sungai Gelap. Itu adalah sebuah kemungkinan mengerikan yang diyakini benar-benar ada oleh sebagian besar warga, terutama mereka yang sudah berumur. Budi sendiri, sebagai pemuda yang mulai terpengaruh modernisasi dari kota terdekat, awalnya berada di tengah-tengah. Ia menghormati kepercayaan para tetua, namun ada sedikit keraguan dalam hatinya. Baginya, cerita Kuyang lebih terasa seperti mitos untuk menakut-nakuti agar orang tidak keluar malam sembarangan. Desa Sungai Gelap sendiri sebenarnya tempat yang damai di siang hari. Warga bekerja di ladang atau mencari ikan di sungai, suara tawa anak-anak bermain terdengar riang. Namun ketika matahari mulai terbenam dan kegelapan merayap dari arah hutan, suasana berubah. Keheningan malam seringkali terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan rindang atau dari kedalaman air sungai yang hitam. Suara binatang malam pun kadang terdengar aneh, memicu imajinasi liar tentang makhluk halus. Kehidupan Budi berjalan biasa saja. Ia membantu orang tuanya berkebun dan sesekali pergi ke kota untuk menjual hasil bumi atau membeli keperluan. Ia punya banyak teman sebaya, namun topik tentang Kuyang jarang mereka bahas secara terbuka, seolah takut memanggil kehadirannya. Hanya dalam bisik-bisik atau saat ada kejadian aneh saja legenda itu kembali mengemuka, disertai nasihat untuk selalu waspada, terutama jika ada wanita hamil tua atau baru melahirkan di desa. Budi tumbuh besar dengan cerita itu. Ia ingat neneknya pernah bercerita dengan mata serius tentang pengalamannya melihat cahaya merah terbang rendah di atas sungai saat malam gelap gulita. Ia juga mendengar kisah tentang orang sakti di masa lalu yang konon bisa menangkal atau bahkan menangkap Kuyang. Cerita-cerita itu masuk ke telinga Budi, namun belum sepenuhnya merasuk ke dalam keyakinan terdalamnya. Sampai suatu ketika, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Suatu sore, kabar gembira menyelimuti desa Sungai Gelap. Ibu Siti, istri dari Pak Karim, tetangga sebelah rumah Budi, telah melahirkan anak pertama mereka. Bayi laki-laki yang sehat dan mungil itu membawa sukacita bagi keluarga muda tersebut dan juga para tetangga. Warga berbondong-bondong datang menjenguk, membawa hadiah seadanya sebagai ucapan selamat dan doa. Namun, di balik senyum dan tawa bahagia itu, terselip seutas benang kegelisahan yang tak terucapkan. Kelahiran seorang bayi, dalam kepercayaan setempat, adalah undangan bagi Kuyang. Makhluk itu dipercaya sangat menyukai bau darah nifas ibu yang baru melahirkan dan darah suci sang bayi. Konon, darah tersebut memberinya kekuatan atau menjaga ilmu hitam yang dimilikinya tetap ampuh. Kegelisahan ini semakin terasa karena rumah Ibu Siti terletak agak di pinggir desa, dekat dengan batas hutan dan tidak jauh dari aliran sungai kecil, lokasi yang dianggap rawan. Para tetua desa mulai saling berbisik. Mereka mengingatkan Pak Karim untuk ekstra waspada di malam hari. Beberapa ibu-ibu parubaya memberikan nasihat kepada Ibu Siti tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan selama masa nifas, termasuk larangan menjemur pakaian bayi di luar rumah saat malam hari, dan anjuran untuk selalu menyediakan bawang putih atau benda tajam seperti sapu lidi dekat tempat tidur. Budi pun merasakan perubahan atmosfer di desa. Ada semacam ketegangan kolektif yang menggantung di udara malam. Obrolan di warung kopi atau di gardu ronda kini lebih sering menyinggung tentang si kepala terbang. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan mencurigakan di sekitar desa beberapa malam terakhir, meskipun belum ada yang bisa memastikannya. Pak Karim sendiri tampak cemas, meski berusaha terlihat tegar. Ia meminta tolong beberapa pemuda, termasuk Budi,
untuk sesekali ikut berjaga atau sekadar mengawasi rumahnya jika ia perlu keluar sebentar. Budi menyanggupinya, meski dalam hati ia masih berharap semua ini hanyalah ketakutan berlebihan yang dipicu oleh legenda lama. Namun, ia tidak bisa memungkiri, ada perasaan tidak enak yang mulai mengganjal di hatinya setiap kali malam tiba. Beberapa malam berlalu sejak kelahiran bayi Ibu Siti. Suasana tegang sedikit mereda karena belum ada kejadian berarti. Namun, Budi mulai merasakan sesuatu yang janggal. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah Ibu Siti membuatnya cukup peka terhadap suara-suara di sekitar. Suatu malam, saat ia sedang duduk di beranda belakang rumahnya menikmati angin malam, ia mendengar suara aneh. Bukan suara jangkrik atau katak yang biasa ia dengar. Ini lebih seperti suara kepakan sayap, tapi bukan kepakan ringan seperti burung atau kelelawar. Suaranya berat, basah, dan tidak berirama. Kepak, seret. Seolah ada sesuatu yang besar dan basah sedang terbang rendah atau menyeret dirinya di atas atap seng rumah tetangga. Budi menajamkan telinga, mencoba mencari sumber suara. Namun suara itu hilang begitu saja. Ia mengira mungkin hanya pelepah daun kelapa yang jatuh, atau musang besar. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Terdengar seperti berasal dari arah rumpun bambu lebat di belakang rumah Ibu Siti. Budi bergidik sedikit, tapi lagi-lagi ia mencoba menepisnya. Hanya binatang malam, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hatinya yang mulai resah. Namun suara itu terasa berbeda, ada nuansa yang membuatnya merinding tanpa alasan jelas. Selain suara, Budi juga beberapa kali seperti mencium bau aneh terbawa angin malam. Bukan bau busuk sampah biasa, tapi lebih seperti bau anyir yang samar, mirip bau darah yang mulai mengering, kadang bercampur dengan bau seperti kain lap basah yang lama tidak dicuci. Bau itu datang dan pergi, membuatnya bertanya-tanya. Apakah indera penciumannya sedang bermasalah, atau memang ada sesuatu di luar sana? Teman-teman Budi yang ikut ronda malam juga melaporkan hal serupa. Ada yang mengaku melihat kilatan cahaya merah aneh di kejauhan arah hutan, ada yang mendengar suara tangisan bayi dari arah yang tidak jelas padahal tidak ada rumah di sana. Tanda-tanda awal ini, meskipun masih samar dan bisa diperdebatkan, mulai menumpuk menjadi sebuah firasat buruk yang semakin kuat di benak Budi dan warga lainnya. Sesuatu yang tidak diinginkan sepertinya memang sedang mengintai di kegelapan malam desa Sungai Gelap. Firasat buruk Budi akhirnya mendapatkan sedikit pembenaran suatu malam, sekitar seminggu setelah kelahiran bayi Ibu Siti. Malam itu ia pulang agak larut karena ikut membantu memperbaiki jembatan kayu kecil yang rusak di ujung desa. Saat berjalan kaki melewati jalan setapak yang gelap menuju rumahnya, ia harus melewati persis di depan rumah Pak Karim dan Ibu Siti. Lampu teplok di teras rumah mereka tampak redup. Saat Budi berada tepat di depan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari dalam. Bukan tangisan biasa karena lapar atau tidak nyaman. Tangisan itu terdengar begitu kencang, melengking, penuh ketakutan. Seolah sang bayi sedang melihat atau merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Budi berhenti melangkah, jantungnya mulai berdebar. Naluri ingin menolong muncul, namun ada keraguan karena takut mengganggu privasi keluarga baru itu. Bersamaan dengan tangisan bayi yang memilukan itu, Budi menciumnya lagi. Kali ini jauh lebih kuat dan menusuk hidung. Bau anyir darah segar yang kental, seolah ada hewan besar yang baru saja disembelih di dekatnya. Bau itu begitu pekat hingga membuat perut Budi terasa mual. Ia menutup hidungnya dengan tangan, matanya liar memandang sekeliling mencari sumber bau, namun hanya kegelapan pekat yang terlihat. Belum hilang keterkejutannya karena bau anyir, hidungnya menangkap aroma lain yang menyusul. Bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai tikus atau hewan kecil yang sudah lama mati dan membusuk. Kombinasi bau anyir darah dan bau busuk ini menciptakan aroma mengerikan yang membuat bulu kuduk Budi berdiri seketika. Bau itu terasa datang dari arah atas, dari dahan-dahan pohon besar yang rindang di samping rumah Ibu Siti. Budi mendongak ke arah pohon besar itu,
mencoba menembus kegelapan dengan matanya. Tidak ada yang terlihat jelas, hanya siluet dahan dan daun yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Namun, ia merasakan sesuatu. Perasaan diawasi yang sangat kuat datang dari arah pohon itu. Seolah ada sepasang mata tak terlihat yang sedang menatapnya dari kegelapan. Pengalaman ini benar-benar mengusiknya. Keraguannya tentang legenda Kuyang mulai goyah. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak, suara tangisan bayi dan bau mengerikan itu terus terbayang. Beberapa malam setelah kejadian bau aneh dan tangisan bayi yang mengusik itu, Budi sedang duduk di gardu ronda bersama beberapa pemuda lain. Malam terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, dari arah rumah Ibu Siti kembali terdengar suara tangisan bayi yang kencang dan penuh ketakutan, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Kali ini disertai suara gaduh dari dalam rumah, seperti ada barang yang terjatuh atau orang yang panik. Tanpa dikomando, Budi dan teman-temannya segera berlari menuju rumah Ibu Siti, membawa senter dan beberapa potong kayu sebagai senjata seadanya. Saat mereka mendekat, bau anyir darah dan bau busuk yang pernah dicium Budi kembali tercium. Kali ini sangat pekat menusuk hidung. Mereka melihat Pak Karim di depan pintu, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar menunjuk ke arah atap rumah. Budi mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk Pak Karim, dan apa yang dilihatnya membuatnya terpaku seketika, lututnya terasa lemas. Di atas genting rumah, melayang sekitar 1 meter, adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah ia bayangkan. Sesosok kepala perempuan, tanpa badan. Rambutnya hitam panjang, terurai kusut menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Matanya menyala merah seperti bara api, menatap liar ke sekeliling. Yang lebih mengerikan adalah apa yang ada di bawah lehernya. Bukan leher yang terputus rapi, melainkan pangkal leher dengan sisa-sisa daging dan tulang belakang yang terlihat. Dari sana menjuntai organ-organ dalam, usus, jantung, hati, paru-paru, semuanya tampak basah, berlumuran darah segar, dan bergerak-gerak perlahan seperti hidup. Organ-organ itu mengeluarkan cahaya kemerahan redup yang berdenyut-denyut. Itulah Kuyang, persis seperti yang digambarkan dalam legenda. Sosok itu tampak sedang berusaha mencari celah untuk masuk ke dalam rumah, mungkin melalui ventilasi udara atau celah genting. Suara mendesis pelan terdengar dari mulutnya yang sedikit terbuka, memperlihatkan gigi-gigi yang tampak runcing. Budi dan teman-temannya hanya bisa mematung selama beberapa detik, terhipnotis oleh pemandangan mengerikan sekaligus menjijikkan di depan mata mereka. Legenda itu nyata. Kuyang itu nyata. Dan ia sedang mengincar bayi Ibu Siti. Setelah beberapa detik terpaku dalam kengerian, naluri Budi untuk bertindak mengambil alih. Ia teringat pesan para tetua bahwa Kuyang takut dengan suara keras dan doa. Dengan suara gemetar namun berusaha sekeras mungkin, Budi berteriak, "Pergi kau makhluk terkutuk. Dengan nama Allah, pergi." Ia juga memungut sepotong ranting kayu besar di dekatnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah sosok melayang itu. Teriakan Budi dan lemparan kayunya, meskipun tidak mengenai sasaran, tampaknya mengejutkan Kuyang itu. Makhluk mengerikan itu berhenti bergerak, kepalanya menoleh cepat ke arah Budi dan teman-temannya yang kini juga mulai berteriak dan membuat keributan. Mata merahnya yang menyala kini menatap lurus ke arah Budi, tatapan penuh kebencian dan amarah yang dingin. Cahaya merah dari organ dalamnya tampak berdenyut lebih cepat. Kuyang itu mengeluarkan suara desisan yang lebih keras, seperti ular besar yang marah. Suara itu begitu menusuk telinga dan membawa hawa dingin yang membuat sekujur tubuh Budi merinding hebat. Ia merasa seolah tatapan mata merah itu menembus jiwanya, menandainya. Untuk sesaat, Budi berpikir Kuyang itu akan menyerangnya. Ia mundur selangkah, tangannya mencari-cari benda lain untuk dilempar. Namun, mungkin karena keributan yang dibuat Budi dan teman-temannya semakin keras, atau karena merasa aksinya sudah diketahui banyak orang, Kuyang itu tidak menyerang. Ia hanya menatap tajam Budi selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya berbalik arah. Dengan kepakan organ dalamnya yang mengeluarkan suara basah mengerikan,
Ia terbang menjauh dengan kecepatan luar biasa, melesat ke arah hutan lebat dan menghilang di telan kegelapan malam. Meskipun kuyang itu sudah pergi, Budi masih gemetar hebat. Tatapan penuh amarah dari makhluk itu terasa membekas di benaknya. Ia berhasil mengusirnya untuk saat ini, namun ia merasa ancaman itu belum berakhir. Ia merasa kuyang itu kini tahu siapa dirinya, siapa yang telah mengganggu buruannya. Ada perasaan tidak enak bahwa makhluk itu mungkin akan kembali, entah untuk melanjutkan tujuannya atau untuk membalas dendam. Setelah kuyang itu menghilang ke dalam hutan, Budi dan teman-temannya segera menghampiri Pak Karim yang masih syok di depan pintu. Ibu Siti terdengar menangis di dalam rumah sambil memeluk erat bayinya yang juga masih menangis ketakutan. Malam itu tidak ada lagi yang bisa tidur di desa Sungai Gelap. Kabar penampakan kuyang yang dilihat langsung oleh Budi dan beberapa pemuda lainnya menyebar cepat dari mulut ke mulut. Pak RT dan para tetua desa segera berkumpul. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih serius. Malam itu juga, warga bergotong royong. Para lelaki mencari dan memasang untayan bawang putih di setiap pintu dan jendela rumah Ibu Siti. Mereka juga menebar garam kasar dan menancapkan bilah-bilah bambu runcing serta sapu ijuk di sekeliling pekarangan rumah, benda-benda yang dipercaya bisa menangkal atau melukai kuyang. Beberapa warga yang lebih berani bahkan berjaga semalaman penuh di sekitar rumah Pak Karim. Budi sendiri masih sangat terguncang. Pemandangan kepala terbang dengan organ menjuntai itu terus berputar di kepalanya. Bau anyir darah dan bau busuk seolah masih menempel di hidungnya. Ia menceritakan detail kejadiannya kepada Pak RT dan para tetua, termasuk tatapan marah kuyang itu kepadanya. Para tetua menasihatinya untuk lebih banyak berdoa dan memohon perlindungan Allah, serta tidak keluar rumah sendirian di malam hari untuk sementara waktu. Malam itu dan beberapa malam berikutnya, kuyang tidak muncul lagi di sekitar rumah Ibu Siti. Mungkin karena perlindungan yang dipasang warga, atau mungkin karena merasa aksinya sudah terlalu diketahui. Namun, ketakutan tetap mencengkeram desa Sungai Gelap. Warga menjadi lebih waspada, anak-anak dilarang bermain di luar setelah maghrib, dan pintu rumah selalu terkunci rapat begitu malam tiba. Suara-suara aneh di malam hari kini tidak lagi dianggap remeh. Bagi Budi, pengalaman itu menjadi titik balik. Ia tidak lagi meragukan keberadaan kuyang dan kekuatan gaib lainnya. Ketakutan itu menetap dalam dirinya, sebuah memori mengerikan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Ia sadar betapa tipisnya batas antara dunia nyata dan dunia gaib di tempat tinggalnya, dan betapa berbahayanya jika batas itu dilanggar oleh kekuatan jahat. Desa Sungai Gelap mungkin kembali tenang di permukaan, tapi di bawahnya, kewaspadaan dan ketakutan kini menjadi bagian dari kehidupan malam mereka. Kejadian malam itu meninggalkan bekas yang sangat dalam pada diri Budi. Ia menjadi lebih pendiam dan sering termenung, terutama saat malam menjelang. Gambaran kuyang yang mengerikan, bau busuknya, dan tatapan matanya yang penuh amarah, seolah terukir permanen dalam ingatannya. Pengalaman itu memaksanya untuk merenungkan banyak hal, tentang kehidupan, kematian, dan keberadaan alam gaib yang selama ini hanya ia anggap sebagai cerita pengantar tidur atau bumbu obrolan warung kopi. Ia kini sadar, ada kekuatan gelap di dunia ini yang nyata dan bisa mencelakai. Dalam ajaran Islam yang dianut Budi dan sebagian besar warga desa, fenomena seperti kuyang seringkali dijelaskan sebagai manifestasi dari praktik ilmu hitam atau sihir. Sihir adalah perbuatan terlarang, haram, dan termasuk dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik, karena melibatkan permintaan tolong atau persekutuan dengan jin dan setan untuk tujuan duniawi. Sosok kuyang dipercaya adalah hasil dari perjanjian seorang wanita, biasanya dengan entitas gaib jahat, di mana ia mendapatkan kemampuan melepaskan kepala dan terbang untuk mencari makanan, darah, demi awet muda, kecantikan, atau kekuatan tertentu. Jin atau setanlah yang memfasilitasi transformasi mengerikan ini. Islam dengan tegas melarang segala bentuk sihir dan perdukunan.
Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sihir tidak akan membawa keberuntungan bagi pelakunya dan merupakan perbuatan setan. Sebagai seorang Muslim, Budi diingatkan oleh para tetua dan pemuka agama di desa bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah. Bukan dari jimat, benda-benda keramat, atau ritual selain yang diajarkan Rasulullah. Membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, Muawwidzatain, memperbanyak zikir pagi dan petang, menjaga wudhu, serta sholat tepat waktu adalah benteng pertahanan terbaik melawan gangguan jin, setan, dan tukang sihir. Pelajaran moral yang dapat dipetik dari pengalaman Budi dan kisah Kuyang ini sangatlah jelas. Pertama, jangan pernah tergiur untuk mencari kekuatan, kekayaan, atau keuntungan duniawi melalui jalan pintas yang dilarang agama, seperti ilmu hitam atau sihir. Jalan tersebut hanya akan membawa kehancuran di dunia dan akhirat. Kedua, pentingnya memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan. Ketiga, kita harus mengakui keberadaan alam gaib sebagai bagian dari ciptaan Allah, namun tidak boleh takut berlebihan atau malah mencari tahu dengan cara yang salah. Cukup berlindung kepadanya dan menjalani hidup sesuai tuntunan agama. Pengalaman Budi menjadi pengingat pahit tentang realitas kejahatan gaib dan pentingnya sandaran spiritual yang kokoh. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.